Jokowi dimasalahkan, ijazah Gibran dimasalahkan, nanti sampai ijazah Janeta dimasalahkan. Ya tapi apapun ikuti proses hukum yang ada, ya kita semuanya kita layani. Kalau melihat ijazah yang sekarang dipermasalahkan ini, apakah juga masih ada orang besar yang ini? Ada orang besar, masih ada kaitannya sama? Ya ini kan tidak hanya sehari 2 hari, sudah 4 tahun yang lalu sudah ada itu. Ya, kalau yang nafasnya panjang itu kalau nggak ada yang membackup kan nggak mungkin. Gampang-gampangan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Mukidi marah-marah ya, gak selesai soal ijazah dia. Sekarang ijazahnya Gibran disasar oleh orang-orang yang didukung orang besar katanya. Coba sih Pak Mukidi, siapa sebetulnya dalangnya itu? Kok disebut orang besar melulu itu? Masa sudah bertahun-tahun kuat, berarti orang besar dong. Itu kelihatannya jalan pikirannya Mukidi. Nggak mungkin lah kalau nggak ada orang besar. Ini ijazah sudah 4 tahun ini digoreng melulu katanya. Nah sebetulnya kan sebesar apapun orangnya itu, ya kan? Kalau memang ijazah aslinya itu ada, kan tinggal tunjukin ini. Nih orang besar, kamu mau apa nih? Ini ijazahku nih. Enak kan? Sederhana. Tapi memang cara berpikirnya Mukidi ini ruwet kayak begitu. Dipikir sendiri sampai sakit-sakitan kayak begitu, gak selesai lagi. Nah kalau ini ijazahnya Gibran ini juga gak selesai-selesai, Gibran tidak menunjukin ijazah SMA-nya, ya memang bisa mati berdiri nih Pak Mukidi ini. Coba kayak saya bantu menduga-duga, cluenya lah ya, cluenya. Apakah yang dimaksud oleh orang besar itu adalah orang yang suka disuruh Prabowo mewakili dirinya ke luar negeri itu, ketemu sama perwakilan negara-negara lain, sementara Pak Gibran itu diwakili ketemu petani tebu, petani padi, atau ketemu anak-anak untuk bagi skincare itu gitu. Itukah yang dimaksud orang besar? Atau bapaknya dia? Atau malah Prabowo-nya? Jangan-jangan Prabowo-nya ini? Ya enggak juga lah, kalau sampai menuding ke Prabowo-nya kan begitu. Jelaskan aja orang besarnya itu siapa, tuh loh. Jadi menuding ya, ini Mukidi Jokowi maksudnya. Ini menjelaskan pemirsa bahwa sekolahnya Gibran itu yang mencarikan itu adalah dia sendiri ke Singapura yang namanya Orchid Secondary School. Tuh. Nah, kenapa kalau dia lulus dari Orchid Secondary School, sekolah di sana, kalau lulus itu yang menjadi persyaratan masuk sebagai wali kota Solo kok bukan dari secondary school-nya Orchid milik Singapura itu yang diserahkan kepada KPU ya. Kenapa yang divalidasi dan dibuat setara oleh Dikti itu kok malah yang dari UTS, yang matrikulasi itu UTS insert mau masuk UTS. Kenapa itu? Bisa jelaskan nggak? Ya, mungkin saja itu juga sama nasibnya. Memang bisa jadi ya Gibran ini pernah sekolah di Orchid Secondary School itu, ya. Tetapi entah masuknya berapa lama, tetapi tetap saja tidak mendapatkan ijazah. Dan tidak bisa menunjukkan kan? Ya, sama seperti dugaan sejumlah pihak sebelumnya juga sekolah di Santa Yosef,
kemudian SMAK Kristen, ya, dari Katolik, dari Kristen dimasukin semua, mental semua coba. Kenapa kok bisa begitu? Itu loh masalahnya, ya. Terus kemudian kayak ngambek gitu Jokowi. Jangan-jangan nanti Jan Estate ijazahnya juga dipersoalkan. Loh, kalau Jan Estate nanti kalau sekolahnya bener, ya, atau dia sekolah nggak bener tapi dia profesinya jualan martabak, nggak akan ada yang mempersoalkan Jan Estate, saya jamin deh. Karena jualan martabak atau jualan pisang goreng itu tidak mempermasalahkan atau mempersyaratkan adanya ijazah SMA. Tapi kalau sekolahnya nggak bener, kemudian dia katanya juga kan cita-citanya jadi presiden nih, Jan Estate, cucunya Jokowi pertama itu, anaknya Gibran itu, ya tetap dipersoalkan kalau nggak sekolah. Ini kan gara-gara teledornya KPU dari sejak Jokowi di wali kota Solo, kemudian di tingkat provinsi, di tingkat presiden, ya, disusul dengan Gibran. Kan kurang ajar ini KPU ini, ya, tidak ada pertanggungjawaban publik. Harusnya kan KPU nih yang ditangkepin dulu nih, kamu dasarnya apa seperti itu gitu loh, ya. Jangan-jangan dibayar, ya kan? Kalau model-modelnya siapa, Hasyim Asy'ari yang celutak-celutak kayak begitu kan, dibayar bisa jadi kan. Harusnya ini KPU. Nah, sekarang orang mempersoalkan itu mungkin tidak harus orang besar. Coba itu si Bambang Tri yang nulis buku Jokowi Undercover, orang besar nggak? Siapa sponsor yang ada di belakangnya? Nggak ada. Sekarang nih Bambang Tri, ya, malah ditemui sama Rismon Sianipar sama Prasojo dan lain sebagainya, ya, buka nomor rekening. Tetapi memang bagi mereka yang memang pengen untuk menunjukkan tentang kebenarannya itu seperti apa, dan akan nulis lagi itu. Karena nggak punya duit, nggak ada yang membiayai sponsor-sponsor itu gitu loh. Orang besar dari mana? Orang yang peduli kepada kebenaran, dan karena itulah dia berkorban untuk itu. Bukan cari proyek, nggak ada. Ngapain cari proyek sampai mau dipenjara macam-macam begitu? Nggak kan? Siapa yang berani melawan Jokowi? Nggak ada. Kecuali kebenaran tuh yang berani itu. Gitu. Jadi ini barang gampang dibuat susah dan tidak bisa dipikulnya. Bisa jadi sampai akhir hayatnya juga Jokowi tidak bisa menunjukkan ijazahnya. Gibran juga tidak bisa menunjukkan ijazahnya, sekalipun tidak terbukti ada dalang yang dimaksud sebagai orang besar itu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.